Baik, silakan Bu Lina Fitriani untuk membaca ayat Al-Quran 1 sampai 2 ayat. Surahnya apa saja Pak ya? Ya, terserah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق Baik. الله العظيم. Baik, terima kasih. Silakan untuk mereviewnya kepada Pak Mumtaz. Ya, bisa kedengaran Bu Lina suara saya? Bisa Pak, Terdengar, Bu? terdengar. Nah, baik. Ini langsung aja Bu Lina. Saya nggak banyak pertanyaan ya. Mungkin terkait tugas yang Ibu Lina ini telah buat. Bisa tidak dijelaskan apa yang Ibu Lina pahami terkait indahnya saling menghargai itu? Wah, itu dari materi apa? Kemudian bisa tidak Ibu jelaskan sedikit tentang apa yang telah Ibu buat itu? Silakan. Baik Pak. Indahnya saling menghargai itu merupakan salah satu tema pembelajaran yang diajarkan di kelas 5 tingkat SD di semester 1. Nah, adapun materi dari indahnya saling menghargai itu dia mencakup pengertian, kemudian macam-macam bentuk saling menghargai, lalu manfaatnya. Adapun pengertian saling menghargai itu adalah menghormati orang lain, artinya kita jangan mencaci maki ataupun mengejek orang lain. Apapun yang dimiliki oleh orang lain itu harus kita hargai. Nah, adapun bentuk saling menghargai ini dia dapat berupa dalam hal menghargai suku budaya. Kita kan di hidup ini berbagai macam suku dan budaya serta bahasa. Jadi di saat kita menghargai suku ataupun bahasa orang lain, maka insya Allah orang lain pun juga akan menghargai suku yang kita anut, misalnya gitu. Kemudian ada juga menghargai dalam hal keyakinan. Kita kan di sini kita ketahui beragam keyakinan. Nah, ketika kita berteman itu tidak boleh mengejek adat istiadat ataupun tradisi dari masing-masing agama. Itu harus kita hargai, namun kita tidak boleh untuk mengikuti gitu, harus menghargai saja. Lalu selanjutnya saling menghargai dalam hal perbedaan pendapat. Nah, ini sering kita alami ketika kita mengalami interaksi satu sama lain, pasti nanti sering tidak sependapat. Maka itu juga kita harus saling menghargai, karena itu juga merupakan rahmatan lil alamin yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat dari kita menghargai ini, Pak, baik. tentunya hidupnya insya Ya, Allah Bapak, akan rukun. Ya. Sudah, Bu. Iya, Pak. Baik. Suaranya mati, Pak. Ya, sudah itu saja. Tadi saya mau tanyakan manfaatnya ya.
Atau bisa dijelaskan sedikit manfaat untuk anak kelas 5 itu apa ya? Itu kelas 5 kan apalagi SD masih agak ya belum begitu paham apa manfaatnya itu kira-kira. Ya, manfaatnya yang saya ajarkan itu Pak, salah satunya kita dapat hidup damai, rukun, tidak ada pertengkaran, tidak ada saling ejek mengejek, gitu Pak. Oke, silakan Pak Azmin, lanjutkan. Baik, terima kasih kepada Pak Mumtaz. Bu Lina, sebelum saya masuk ke pertanyaan teori, saya minta Ibu coba barang 1 atau 2 menit Ibu praktekkan bagaimana cara membuka pembelajaran yang baik. Baik Pak. Tok tok tok, Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan disiapkan kelasnya, lalu nanti kita lanjutkan dengan berdoa. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan anak-anak ibu semuanya diberikan pemahaman yang bermanfaat. Nah, selanjutnya bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Adakah kawan kita yang tidak hadir hari ini? Ya, semoga kawan kita yang tidak bisa bergabung hari ini di lain waktu nanti dapat kembali bergabung bersama kita di kelas ini. Nah, kemudian ini nak yang di sebelah kanan ibu nih, tolong sampahnya itu Aldo diambil lalu dibuang ke dalam tong sampah ya. Nah, ini yang barisan tengah ibu nak, ada sepatunya kenapa dilepas? Nah, tidak boleh dilepas, harus dipakai nak. Kita sebagai siswa itu harus rapi ya. Ya, baik. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mengajak anak-anak Ibu semuanya untuk menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, baik. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, semoga dengan lagu tadi itu mengajarkan anak-anak Ibu semuanya bahwa kita hidup di Indonesia ini berbagai macam suku dan budaya. Nah, itulah yang harus kita hargai. Ya, Pak. Oke. Kira-kira dengan tadi Ibu mengajak siswa menyanyi, tujuannya apa, Bu? Tujuannya yang pertama sekali menumbuhkan rasa cinta tanah air, sudah jelas Pak, karena itu kan lagu kebangsaan kita. Kemudian yang kedua yaitu supaya lebih paham bahwa kita ini terdiri dari berbagai daerah. Oke, terus? Terus yang ketiga itu tentunya ketika kita terdiri dari berbagai daerah, yang kita harus ketahui di sini yaitu harus saling menghargai, tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Oke, itu kan yang berhubungan dengan materi ya. Iya Pak. Tapi mestinya lebih dari itu, dengan Ibu mengajak mereka bernyanyi, mereka bisa lebih fokus. Kemudian mereka juga bisa tertarik, artinya menarik perhatian mereka, kan seperti itu. Ditambah lagi nyanyiannya ya memang yang berhubungan dengan materi yang Ibu ajarkan, kan seperti itu. Iya Pak. Baik, saya pikir udah oke. Ibu mengajar di SD atau SMP, Bu? SD Pak. Oke, di SD. Di SD itu kan kalau kita mengacu kepada teori perkembangan peserta didik, siswa SD itu berada pada tahap operasional konkret. Ya. Nah, apa implikasi dari tahap perkembangan siswa tersebut pada pembelajaran PAI? Kalau menurut saya Pak, implikasinya ketika kita menyampaikan materi terkhusus tentang PAI ini, kita harus menjelaskan secara konkret, artinya detail. Oke, cukup Bu. Ya. Sudah ketemu poinnya. Kemudian ada dalam teori belajar humanisme ada salah satu tokoh yaitu Abraham Maslow dalam teori
hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Apa yang Ibu pahami dengan teori tersebut? Yang saya pahami Pak, sebelum kita memberikan pembelajaran itu, anak-anak didik harus memiliki, misalnya harus tercukupi kebutuhan fisiologisnya, makan, minum, istirahatnya. Kemudian kebutuhan rasa amannya, kebutuhan cinta dan kasih sayang dari keluarga. Lalu Cukup, ya, cukup Bu. Sudah ketemu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa guru itu disebut profesi, bukan pekerjaan? karena untuk mencapai profesi sebagai guru itu perlu skill Pak. Skill itu kita dapatkan melalui pendidikan akademisi secara Ada intensif. 4, oke cukup, sudah ketemu. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Apa saja itu Bu? Kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Oke, pertanyaan saya terakhir nih Bu. Eh, apa bedanya mengukur, menilai, dan mengevaluasi? Sebutkan contohnya. Kalau mengukur itu ketika kita memberikan latihan lalu nanti kita meriksa dengan memberikan angka. Kalau menilai itu Pak, dari rentang angka tersebut nanti kita berikan kriterianya. Oke. Kalau Evaluasi? evaluasi gabungan hasil dari mengukur dan menilai itu dia termasuk dalam Baik, proses. sempurna. Baik, saya pikir cukup. Semoga nanti ke depannya yang nomor 2 sampai nomor 8 kayak gini juga lah, biar cepat-cepat kita. Dari saya cukup. Selamat Bu Lina, selesai untuk komprehensif kali ini. Jangan lupa nanti rekamannya itu di-upload ke YouTube, kemudian di linknya dibuat ke LMS ya, Baik biar Pak. kami menilai. Terima kasih Baik, Pak. boleh meninggalkan Terima ruangan. kasih Pak Azmil dan Pak Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.